Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat Bu, masih pagi. Alhamdulillah. Udah pada sarapan atau belum? Belum, Bu. Alhamdulillah sudah nasi goreng. Masih sarapan bareng-bareng ya. Beliin ya Bu. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen dulu ya. Firda, Hadir Bu. Irwin, Hadirah Bu. alhamdulillah hadir semua ya. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Akhlak tercela. Nah, selain kita harus menghindari yang namanya akhlak tercela, kita juga harus melakukan yang namanya akhlak Terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Akhlak yang Kebalikannya akhlak tercela, baik. Bu. Iya, apa? Yang baik-baik Bu. Akhlak yang baik atau perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah atau disenangi oleh Allah. Selanjutnya, apa saja sih yang mencakup dari akhlak terpuji? Nah, yang pertama ada akhlak berpakaian. Jadi, pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Jadi, pakaian ini merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Tidak bisa lepas dari kehidupan. Jadi, pakaian ini memiliki manfaat yang sangat besar dan memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan kita, karena untuk melindungi tubuh kita dari berbagai bahaya agar kita tidak mengalami atau mendapatkan bahaya dari luar. Kemudian pakaian yang digunakan wanita maupun pria harus sesuai dengan syariat. Ayo, apa saja batasan pakaian atau aurat wanita ataupun pria? Yang wanita apa saja? Dari Kalau pria dari pusat sampai tutup. ya benar. Jadi pakaian yang digunakan wanita maupun pria itu harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian bentuk-bentuk akhlak dalam berpakaian dalam pandangan Islam, pakaian terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, pakaian untuk menutupi aurat tubuh sesuai realisasi dari perintah Allah bagi wanita, yaitu seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah. Dan bagi pria, menutup aurat di bawah lutut dan di atas pusarnya. Nah, itu sesuai dengan seperti di gambar, bahwa kalau pria harus menggunakan pakaian di bawah lutut, yaitu harus di atas mata kaki. Jadi kadang masih banyak pria yang menggunakan pakaian di atas lutut. Itu sebaiknya dibenahi gitu, agar tidak keluar dari syariat Islam, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat ataupun yang terawang. Kemudian tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai perempuan. Jadi kadang kan ada laki-laki yang feminim, agak perempuanan gitu, kan sukanya main sama perempuan kayak gitu. Jadi kadang gaya hidupnya juga mengikuti perempuan. Jadi itu sebisa mungkin kalau mungkin kita punya teman seperti itu atau tetangga seperti itu, mungkin kita perlu mendekati, kita kasih tahu, tapi kita kasih tahunya jangan di tempat umum, harus ngomong sama orangnya langsung biar nggak sakit hati. Kemudian batasan aurat perempuan yang seperti digambar, wanita harus menggunakan jilbab sesuai syariat Islam, yaitu harus menutup
dada. Jadi untuk perempuan yang masih menggunakan kerudung mungkin masih disingkat ke atas, lebih baik dibenahi agar ketika kerudung disingkat begini kan apa ya, memperlihatkan bentuk tubuh kita gitu, yang bisa menimbulkan mungkin syahwat bagi laki-laki atau pandangan jelek pada laki-laki. Kemudian harus menggunakan pakaian yang longgar dan panjang dan tidak boleh terawang. Kemudian ini yang paling penting yang sering mungkin kita lupa, yaitu menggunakan kaos kaki. Jadi karena kaki juga merupakan aurat, jadi ketika mungkin kita lupa bahwa kita harus menggunakan kaos kaki, besok-besok kita harus memperbaikinya supaya kita tidak keluar dari syariat Islam. Kemudian apa saja sih kriteria busana muslim? Yang pertama, harus menutup aurat, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, harus menutup aurat kecuali wajah dan tangan. Kemudian tidak menyerupai laki-laki. Nah, sekarang kan lagi trennya wanita pada ngikutin tren pakai celana mungkin yang ketat ataupun pakai kulot tapi yang ketat tapi bajunya dimasukkan seperti itu, sehingga membentuk lekuk tubuh wanita tersebut. Nanti bisa saja jadi pandangan buruk untuk laki-laki, sehingga kita sebagai perempuan harus bisa menempatkan diri kita. Misal kalau kita di tempat ini kita harus menggunakan pakaian gimana, kecuali mungkin kita mungkin di tempat kerja yang ada ketentuan harus menggunakan celana, mungkin itu masih belum bisa ditolak karena mungkin emang itu aturan kerja. Nah, jadi sebisa mungkin kita itu harus memperbaiki penampilan kita agar tidak keluar dari syariat. Kemudian tidak menyerupai busana khusus non muslim. Jadi perempuan harus menggunakan pakaian sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam agamanya, yaitu menggunakan jilbab yang menutup dada, kemudian menggunakan baju yang longgar, menggunakan kaos kaki, pokoknya harus menutup auratnya. Jangan menggunakan pakaian yang menyerupai agama lain seperti yang ada di gambar itu. Kemudian pantas dan sederhana. Jadi kita itu harus menggunakan pakaian yang sederhana, yang bagus dan yang indah, yang bersih, yang harum, tidak harus mewah. Jadi pakaian yang bersih, yang harum, yang indah itu tidak harus mewah. Kita bisa menggunakan pakaian kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting masih menutup aurat kita. Kemudian yang terakhir, tidak transparan atau ketat. Ini biasanya terjadi di pasar-pasar ya. Biasanya ibu-ibu yang penjual kayak gitu menggunakan pakaian yang ketat ataupun transparan. Jadi mungkin bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki lain, mungkin juga itu menjadi dosa bagi kita seperti itu. Jadi kita harus mulai sekarang harus berusaha membenahi apa yang mungkin belum benar di diri kita. Kemudian akhlak dalam berhias. Jadi berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris, ataupun make up yang dapat memperelok diri bagi pemakainya sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri penampilan untuk tujuan tertentu. Jadi berhias ini merupakan naluri yang dimiliki oleh setiap manusia, mungkin bagi sebagian orang karena dapat berhias ini dapat memperindah diri dan orang yang melihatnya pun senang begitu. Terus
Berhias juga dapat memberikan kesan indah tersendiri bagi yang melihatnya, baik mungkin dari pakaiannya ataupun dari tampilan make upnya. Kemudian berhias itu termasuk salah satu kategori akhlak terpuji yang penting tidak keluar dari syariat Islam, yaitu tidak boleh berlebihan. Kemudian bentuk-bentuk akhlak berhias, yang pertama harus niat yang lurus. Berhias karena untuk ibadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, kita harus menggunakan pakaian yang bagus, yang bersih, yang indah, yang wangi. Jadi semua itu tidak harus mewah, yang penting kita bisa menjaga kebersihannya dan masih wangi gitu kan, karena kita mau beribadah kepada Allah, masa kita harus memakai pakaian yang lusuh seperti itu. Kemudian dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam agama. Kadang kan ada make up ataupun mungkin cewek-cewek beli make up tidak melihat standar BPOM-nya atau sudah berstandar MUI apa belum, kayak gitu kan, biasanya ada kandungan babinya atau apa, itu kan nggak boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non muslim. Ini biasanya kalau pada kalau pada perempuan ibu belum pernah lihat ya, tapi kalau pada laki-laki kadang ada yang menggunakan anting berbentuk salib. Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, itu padahal dia muslim tapi dia menggunakan anting berbentuk salib. Mungkin menurut dia itu biasa saja dan tidak berpengaruh pada dirinya, tetapi sebenarnya itu tidak boleh dalam syariat Islam. Jadi laki-laki harus berpenampilan sesuai dengan aturannya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian tidak berlebih-lebihan. Jadi kita dalam berhias itu tidak boleh berlebih-lebihan atau tabarruj. Jadi misalkan kita dalam berpakaian, kita harus menggunakan pakaian yang sederhana. Tidak misalkan kita pakai gamis, kita pakai pakaian yang longgar, yang panjang, tapi tidak harus 3 meter gitu ya. Itu namanya berlebih-lebihan. Kemudian seperti di gambar, kalau misal kita mau make up itu tidak harus sampai kayak yang foto itu ya. Minor itu. Oh iya, minor. Tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Jangan menggunakan itu helm di kepala ya. Punuk unta. Kalau misalkan, tapi saya rambutnya panjang Bu, nggak apa-apa. Tapi kalau misal kita mengikatnya tidak boleh terlalu tinggi. Boleh dilipat seperti itu. Kemudian berhias bukan untuk berfoya-foya. Jadi kita berhias itu harus pada tempatnya. Harus kalau misalkan kita tidak perlu, sebaiknya tidak usah berhias yang berlebihan. Kemudian sesuai firman Allah, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan, minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-31. Nah, selanjutnya akhlak bertamu. Nah, kemarin kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan kita sudah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Pasti kita mengalami yang namanya silaturahim atau bertamu ke rumah saudara. Kemarin pada ke rumah saudaranya apa enggak? Iya. Inti saja. Bikin. Corona ya. Jadi bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Jadi bertamu ini merupakan tradisi masyarakat yang masih berlaku sampai sekarang untuk menjalin persaudaraan atau ikatan dengan kerabat maupun menjalin kerjasama dengan kerabat. Kemudian ada kalanya seorang bertamu itu tidak ada kalanya orang bertamu itu
hanya untuk masalah penting saja, misalkan karena untuk urusan bisnis ataupun untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, kemudian karena ingin berkunjung di rumah sahabatnya karena sudah lama tidak bertemu. Jadi dengan adanya bertamu atau bersilaturahim dengan kerabat atau sahabatnya ini bisa melepaskan rasa rindu kita kepada sahabatnya. Kemudian bentuk akhlak dalam bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat ke-27. Jadi ketika kita bertamu ke rumah seseorang, meskipun mungkin rumah orangnya pintunya terbuka dan di dalam mungkin terdengar suara orangnya, kalau misal kita salam sampai 3 kali dan mungkin kita menunggunya sampai beberapa menit dan orangnya tidak keluar, alangkah lebih baiknya kita jangan menerobos. Tapi mungkin kalau kita masih mau menunggu, nggak apa-apa menunggu orangnya keluar, atau bisa pulang terlebih dahulu nanti ke rumahnya lagi. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan setiap orang yang bertamu, yaitu yang pertama, jangan bertamu sembarang waktu. Jadi kalau anak-anak mau main ke rumah teman atau bertamu ke rumah saudara, silaturahim ke rumah gurunya, harus melihat waktu. Jangan asal main. Masa main jam 12 siang kan waktunya orang istirahat, atau udah jam 10 malam ke atas, itu kan nggak sopan ya. Kemudian kalau diterima bertamu, jangan selalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segera pulang. Jadi kadang ada tamu yang sungkan untuk menolak orang yang datang untuk bertamu, tapi dia malah lama di situ nggak pulang-pulang. Jadi anak-anak semua, ibu-guru juga, kalau misal bertamu, kita juga harus tahu diri dan tahu waktu, bahwa etika dalam bertamu juga jangan terlalu lama. Nanti mungkin orangnya punya kesibukan yang lain yang harus diselesaikan. Kemudian jangan melakukan kegiatan yang membuat tuan rumah terganggu. Misalkan niatnya bertamu, tapi di situ malah main HP sendiri. Tuan rumahnya mengajak bicara, tapi si tamunya malah bermain HP. Itu kan tidak menghormati. Kemudian kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang berpuasa sunnah sebaiknya berbuka puasa untuk menghormati jamuan. Jadi kalau misal kita anak-anak juga kalau misal bertamu ke rumah temannya, ke rumah gurunya ataupun saudaranya, kalau misal dikasih jamuan atau hidangan harus dimakan. Kemudian hendaklah pamit pada waktu mau pulang. Jadi jangan selonang-selonang, masuknya pamit, keluarnya jangan selonang-selonang, harus pamit juga. Nah, selanjutnya selain kita bertamu, kita juga pasti akan menerima yang namanya tamu. Nah, jadi akhlak dalam bertamu yaitu menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, dari ridha Allah. Jadi selanjutnya bentuk akhlak menerima tamu. Yang pertama, menyambut kedatangan dengan muka ceria. Jadi kalau misal pun kita punya masalah yang berat, mungkin kita lagi marah-marah, kalau misal ada tamu, kita juga jangan marah-marah. Jadi kita harus memasang wajah yang ceria. Dan ketika tamu datang, kita itu tidak boleh yang namanya langsung berpikiran
negatif. Misal ada tamu datang, terus kita berpikir paling dia cuma mau minjem uang, mungkin dia cuma berhutang, seperti itu. Kita tidak boleh berpikiran negatif. Jadi kita harus berpikiran positif. Jadi kalau dengan datangnya tamu itu jangan sampai membuat pikiran kita negatif ya, atau suudzon. Yang kedua, bertutur kata yang lemah lembut. Jadi jangan kalau misal ada tamu atau kalau misal kita menerima tamu, meskipun mungkin teman kita, kalau ada orang tuanya, kalau ada orang tua kita, itu jangan selengean atau jangan banyak ketawa. Soalnya kan kita juga biar dianya teman kita atau siapa, biar juga ikut menghormati orang tua. Jadi harus bertutur kata yang lembut, jangan nanti ya meskipun mungkin sama temannya yang bertamu ke rumah kita, tapi jangan sambil meso gitu, jangan ya. Kemudian mempersilahkan duduk di tempat yang baik. Jadi kalau misal di rumah anak-anak pasti semuanya ada kursinya apa enggak? Alhamdulillah Ada ya. Jadi sebisa mungkin harus mempersilahkan tamu di tempat yang baik. Kalau misal ada kursi, disuruh duduk di kursi. Jangan jangan tamunya duduk di bawah, tuan rumahnya duduk di atas gitu ya. Ataupun kalau misal tempat duduknya di bawah juga gak apa-apa. Jadi harus tuan rumah itu harus memberikan tempat yang terbaik buat tamunya. Kemudian berilah jamuan atau hidangan. Jadi untuk anak-anak kalau misal ada tamu nanti harus diberi jamuan atau hidangan untuk menghormati tamunya, meskipun mungkin hanya sekedar minuman, atau mungkin jika anak-anak punya makanan ringan bisa dikasihkan makanan ringannya, karena itu untuk menghormati tamu. Kemudian kalau tamu datang dari tempat yang jauh atau ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya maksimal 3 hari 3 malam. Jadi untuk tamu itu juga harus tahu diri juga. Kalau misal mau nginep ke rumah temennya atau kalau saudara mungkin masih biasa saja ya, soalnya kan masih ada ikatan keluarga atau hubungan darah. Kalau misal di rumah temennya ataupun kalian juga kalau misal mau nginep ke rumah temannya, harus tahu diri, jangan sampai melebihi 3 hari 3 malam. Kalaupun misal kalian mau nginep lebih dari 3 hari 3 malam, itu tergantung dari tuan rumahnya, itu juga termasuk sedekah. Jadi tapi kalau misal tuan rumahnya agak berat hati untuk menjawab, bolehkah saya menginap lagi di sini gitu. Ketika tuan rumah merasa berat hati untuk menjawab, meskipun mungkin dia menjawab tapi dia dengan perkataan yang agak kecewa, kenapa nginep lagi sih gitu mungkin ya, itu kita juga harus tahu diri, karena itu merupakan ada dalam tamu. Kemudian nilai positif akhlak menerima tamu. Setiap orang Islam telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan dengan orang lain selain sekalipun berbeda agama ataupun suku. Menerima tamu sebagai perwujudan keimanan, artinya semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamunya bagian dari perintah Allah. Jadi kita itu harus saling menghargai, tidak boleh membedakan antara mungkin dia kalau dia agamanya bukan di Islam, aku nggak mau berteman sama dia, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus mau berteman dengan siapapun. Kemudian kita tidak boleh membedakan, mungkin dia berasal dari ras mana, mungkin dia kan suku ini, aku suku ini, aku nggak boleh sama orang tua main sama dia kalau nggak sama gitu. Tapi kita tetap harus menghargai. Jadi itulah yang Ibu jelaskan tadi mengenai akhlak terpuji. Nah, jadi sekarang Ibu bentuk kelompok menjadi 2 kelompok saja.
ini Miss ya, ini ke belakang sama ini ke samping ya. Dari Mbak Vivi ke samping, jadi 2 kelompok. Ibu akan menayangkan suatu video, nanti kalian beri poin. Apa sih yang dimaksud dengan video itu? Apa sih yang apa saja sih poin-poin penting dalam video itu? Sebentar. Nanti boleh dicatat, boleh tidak. Tapi kalau misal takut lupa, boleh dicatat. Nanti perwakilan maju ke depan mempresentasikan atau memaparkan apa yang tadi, apa yang dapat disimpulkan dari video berikut ini. Wow. Nah, dari video tadi tentang apa? Ada bertamu. Nah, tadi kan Ibu sudah membentuk 2 kelompok. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan memaparkan apa sih maksud dari video tadi. Ayo, dari kelompok 1. Siapa yang maju? Mbak Irwin. Ayo, Mbak Irwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan dari yang video yang ditampilkan tadi. Di dalam video dijelaskan bahwa ada beberapa adab bertamu yang sudah dilanggar oleh dua laki-laki anak kecil tadi. Yang pertama, datang dengan keadaan kaki kotor. Yang kedua, melihat dari jendela. Yang ketiga, tidak mengetuk pintu, langsung masuk. Dan yang keempat, tidak salam. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Irwin. Kemudian kelompok 2, siapa orang laki-lakinya? Ayah, Bu. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 2 dari video yang Ibu Dita jelaskan tadi bahwasanya di situ kedua anak tersebut kurang dalam memperhatikan adat-adat bertamu. Nah, di dalam kedua anak tersebut bahwasanya tamu harusnya mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian ia mengetuk pintu 3 kali, dan jika tidak ada maka jangan langsung masuk atau membuka pintunya. Begitu, Bu. Nah, terima kasih Mbak Naya. Beri tepuk tangan. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan, barusan juga sudah Sound effect. mengerjakan tugasnya, yaitu kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya dengan kelompok sesuai dengan video yang ditonton tadi. Baik, dari materi yang Ibu paparkan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, alhamdulillah pintar semua ya. Alhamdulillah, amin. Amin. Besok insya Allah langsung naik kelas ya. Amin, Bu. Jadi kita tuh sebagai umat Islam, kita harus menaati aturan yang sudah Allah tetapkan. Jadi kita harus melakukan yang namanya akhlak terpuji. Kita harus menerapkan akhlak dalam berpakaian yang Ibu sudah jelaskan tadi, akhlak berhias, akhlak dalam bertamu, maupun akhlak dalam menerima tamu. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah. Jadi sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari video tadi, dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.